Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqiun. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Bapak Ibu sekalian jemaah Al-Bakri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk lagi di majelis ilmu meskipun banyak rintangan, banyak halangan, banyak cobaan, PSBB dan lain sebagainya. PSBB ini pun tidak pengajian. Harus maju pengajian segera ke dalam yang siap tetap ke masjid, jadi aktivitas seperti biasa. Jadi jangan sampai kemudian karena adanya pandemi PSBB dan lain-lainnya kita surut menuntut ilmu. Jangan sampai surut menuntut ilmu. Karena Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yaqul jahl wa yurfa'al ilm. Kiamat ini gak akan datang sampai nanti Allah turunkan kebodohan dan angkat ilmu. Kebodohan jadi banyak di atas muka bumi. Karena apa? Karena orang sudah dibodohkan dengan matinya para ulama pertama, kedua dengan malasnya orang menuju majelis-majelis zikir, menuju majelis-majelis taklim. Meskipun banyak rintangannya mungkin ada larangan, rintangannya mungkin cuacanya enak untuk bukan tidur, leye-leye kali ngopi, gedang goreng, balik itu tilam banget, itu butuh perjuangan. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah mengatakan ajroki min qadri ala qadri nasabah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda, inna ajroki atau ajroki ala qadri nasabaki, sesungguhnya pahala kamu wahai Aisyah tergantung daripada jerih payahmu ketika beribadah tersebut. Jadi semakin berat ibadah, semakin banyak rintangan kita masih melaksanakannya, semakin susah keadaannya tapi kita masih berdiri di atas ibadah tersebut, termasuk menuntut ilmu ini, maka pahalanya akan semakin besar. Tapi kalau gak ada rintangan, gak ada halangan, mulus-mulus saja, ya berpahala. Tapi tidak sebesar ketika kita beribadah kemudian mendapatkan rintangan dan halangan. Maka dari itu dalam hadis Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ala adullukum bi syai'in yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihi darajat. Maukah kalian aku beritahukan dengan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, isbahul wudu alal maghrib. Jadi ibadahnya di sini wudu, tapi yang kita ambil poinnya di sini alal maghrib, sesuatu yang dibenci.
Jadi isbahul wudu alal menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dibenci, waktu-waktu yang susah. Ulama mengatakan isbahul wudu alal makari ay fi hal syita. Jadi di musim dingin. Di musim dingin, kalau kita nggak punya musim dingin, kalau negara-negara yang punya musim dingin, kalau pas musim dingin luar biasa. Kalau pas berwudu airnya kayak air es. Itu kalau dia dengan kesabarannya, kemudian masih memegang air yang dingin dan menyempurnakan seluruh anggota wudunya yang diusap atau yang harus diusap daripada anggota tubuh yang harus diusap ketika wudu, maka di situ Allah akan hapuskan dosa dan angkat derajat. Kenapa? Yasbihul wudu alal makan. Karena dia menyempurnakan wudunya di waktu yang dibenci. Jadi penae mboten wudu jenenge adem. Niki nggih penae ra pengajian adem kan. Penae ra pengajian PSBB ya. Penae mboten pengajian karena cari alasan. Padahal ketika kita duduk di majelis ilmu ini betul-betul termasuk ibadah yang paling baik, sehingga fa'inal malaikata la tad'u ajnihataha 'ala talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat selalu mengepakkan sayapnya dan menaungi dengan sayapnya bagi orang-orang yang selalu duduk di majelis ilmu karena ridho dari apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Isbahul wudu alal makari, kemudian kathratul khutu ilal masajid. Mau dihapus dosanya, diangkat derajatnya, memperbanyak jalan ke masjid. Di sebagian tempat masjidnya malah ditutup. Betul terima coba jarak, masjidnya ditutup sehingga nggak ada orang jalan ke masjid. Kebaikannya banyak yang hilang. Dulu pernah kita sebutkan pandemi ataupun taun di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang disebut dengan taun Amawas di tahun 18 Hijriah, itu menewaskan 25 sampai 30 ribu manusia di negeri Syam, bukan di seluruh dunia. Dengan pandemi itu tidak kemudian sholat jamaah hilang, pengajian hilang, kemudian silaturahmi hilang, ada. Begitu juga di masa Abdullah ibn Zubair 69 Hijriah, namanya taun Jarif. Itu bahkan 70 ribu manusia di negeri Basrah meninggal hilang salah ayam 3 hari. 3 dinten 70.000 uang sana semut ya, manusia. Tapi bukan berarti kemudian ibadah hilang, sholat jamaah hilang. Toh mau ya memang kita harus mengambil sebab, berusaha supaya terhindar dari virus dan lain sebagainya, itu betul. Tapi bukan kemudian menghilangkan daripada ibadah-ibadah yang ada. Bukan menghilangkan ibadah yang ada. Mungkin tetap ngaji tapi pakai masker lah kayak dengan saya. Jadi yang dihindari bisa dihindari, tapi kemudian ibadahnya tidak boleh. Karena toh di masjid nggak di masjid pun namanya virus itu gedenya saat ini. Kebetulan pun jam itu tengah jam sono, virusnya tekannya jam 10 sama. Kan lucu kadang-kadang. Tapi ya selama kita mematuhi perintah ataupun peraturan yang itu tidak melanggar syariat, tidak ada masalah. Tapi ketika ada pelanggaran syariat, maka kita tetap harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita tidak boleh luntur, tidak boleh hilang dengan adanya halangan rintangan apapun itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan dalam keimanan kita sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Nah, sedikit akan kita sampaikan insyaallah tentang pentingnya aqidatul wala'i wal bara. Akidah atau keimanan seorang muslim daripada atau dari sisi al-wala. Wala itu perwalian atau wala itu loyalitas, atau ahli lughah mengatakan al-qurbu wal hubbu wan nusrah.
cinta, mencintai, kemudian menolong, kemudian dekat, kemudian respect, itu namanya wala. Itu namanya wala. Jadi seorang yang beriman, ketika dia mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki daripada akidah wala dan bara. Kita bahas satu-satu. Wala ini tadi apa? Al-qurbu, dekat, cinta, loyal, peduli, respect, itu namanya wala. Respect kepada siapa? Peduli kepada siapa? Cinta kepada siapa? Dekat kepada siapa? Tentunya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada Islam dan Muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56, Allah mengatakan innama waliyukumullah. Al-Maidah 555. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian, loyalitas kalian, kecintaan kalian, kedekatan kalian wahai orang yang beriman, itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un, mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka rukuk kepada Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, barang siapa yang loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka tentara Allah lah yang akan menang. Siapa tentara Allah? Yang loyal kepada Allah, yang cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum muslimin sesama Islam. Sehingga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Jadi 3, man kunna bihinna wajada fihi halawatal iman, akan mendapatkan manisnya iman. Jadi ada 3 golongan yang akan mendapatkan atau merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding apapun. Itu bentuk wala, bentuk loyalitas, bentuk cinta, bentuk dekat. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, jangan sampai cinta kepada Allah dan Rasulnya itu terkalahkan dengan cinta kepada yang lainnya, apapun itu. Kemudian itulah orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Jadi jangan sampai kita cinta kepada makhluk apapun itu, siapapun itu, kecuali bertujuan untuk mengharap ridha Allah. Kalau senangnya dengan orang, dengan sahabat hanya untuk bermaksiat, maka itu tidak akan merasakan kemanisan iman. Kalau cintanya kepada harta hanya untuk bermaksiat, tidak untuk dekat kepada Allah, tidak akan merasakan manisnya iman. Kalau cintanya kepada dunia lebih besar, cintanya kepada dunia mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya, manisnya. Kemudian yang ketiga adalah ayyakraha ayyudafa atau ayyakraha ayyuda fil kufur ba'da an anqadahu Allah min. Jadi dia membenci untuk kembali kepada kesesatan setelah Allah berikan hidayah, setelah Allah berikan petunjuk, dan sudah Allah bebaskan dari api neraka. Jadi orang kalau sudah mendapatkan iman, mendapatkan Islam, itulah nikmat dan petunjuk dari Allah yang paling besar. Jangan sampai keimanan yang ada dalam hati kita hianati. Sehingga apa? Tadinya kita tersesat, sudah beriman, tersesat kembali. Itu sesuatu yang harus kita benci.
sehingga tidak mungkin kita jatuh lagi kepada kesesatan. Dan itulah manusia akan bisa merasakan manisnya iman. Jadi harus jelas perwaliannya, kecintaannya harus ke siapa, responnya, respeknya harus ke siapa, dekatnya harus sama siapa, itu harus jelas. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, mereka adalah salah satu dengan yang lainnya adalah menjadi wali, menjadi penolong, menjadi orang yang harus dicintai, menjadi orang yang harus didekati. Jadi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah wali satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizul hakim. Sesungguhnya Allah Maha Aziz, Maha Mulia, Maha Agung, Hakim, Maha Bijaksana. Jadi jelas loyalitasnya, kecintaannya, kedekatannya bersama orang-orang yang beriman. Itulah bentuk daripada wala atau akidah wala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan seorang mukmin dalam kasih sayangnya, wa tarahumihim, dan matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim, kasih sayangnya dan kecintaannya, wa ta'atufihim, dan kelembutannya sesama muslim, kamar dari jasad, seperti satu tubuh. Kalau kita rambut, saudara kita baduk. Kalau kita baduk, saudara kita telinga, begitu. Kalau kita telinga, saudara kita tangan atau kaki. Idza shtaka minhu udhu, kalau salah satu dari anggota tubuh kita ini ishtaka, sakit, tada'ala musta'irul jasadi bis-sahri wal humma, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Kuping itu lemon nyamuk, lemon lalat, seluruh badannya ikut badannya panas, seluruh badannya akan sakit. Kakinya patah, seluruh badannya akan ikut sakit. Itulah bentuk wala, bentuk loyalitas sesama orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai terganggu. Dan di dalam loyalitas ataupun kecintaan ataupun wala kepada sesama muslim itu memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi. Yang pertama, barangkali seorang mukmin harus melaksanakan yang namanya hijrah. Jadi kalau kita berada di negeri kafir, maka kita harus hijrah bersama kaum muslimin. Dulu pernah kita jelaskan khusus tentang hijrah. Hijrah itu ada dua, ada hijratul makan, pindah tempat, ada hijratul hal, pindah keadaan. Dari yang buruk kepada baik, dari yang haram kepada halal. Itu hijratul hal. Kalau hijrah tempat itu pindah dari tempat kepada tempat yang lain. Sehingga Rasulullah SAW ketika Makkah masih menjadi darul kufur atau negeri kafir, karena di situ banyak orang-orang kafir Quraisy, masih banyak berhala. Allah dan di situ tertekan, tidak bisa melaksanakan Islamnya secara kafah. Di situ Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Menuju komunitas kaum muslimin. Itulah bentuk loyalitas, bentuk wala, sehingga mereka bisa melaksanakan syariat Allah secara sempurna bersama kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu kalau dia tidak bisa bebas melaksanakan Islamnya secara kafah di negeri tersebut, maka wajib baginya untuk pindah ke negeri yang negeri itu adalah isinya kaum muslimin yang melaksanakan syariat Allah secara mutlak. Harusnya begitu. Jadi kalau kita memang belum bisa, terpaksa dan lain sebagainya di negeri-negeri yang ada ini, karena belum ada syariat Allah, maka kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah,
dan semampu kita untuk diri kita sendiri dan orang terdekat kita, keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Paling tidak apa? Selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi daripada seluruh keburukan itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita. Jadi begitu. Sehingga Allah mengatakan, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah untuk Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a, dia akan mendapatkan di atas muka bumi ini banyak daripada rezeki, wa sa'a, dan kelapangan daripada rezeki. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah menuju Allah, tsumma yudrikul maut, kemudian datang kematian kepadanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi salah satu untuk berwala loyal kepada kaum muslimin, kita harus berada di komunitas Islam. Atau barangkali kita di suatu kota yang kota itu isinya orang-orang musyrik atau orang-orang maksiat, ahli maksiat. Ketika kita takut diri kita menjadi buruk bersama mereka, pindah ke kota yang isinya orang-orang beriman. Supaya apa? Bentuk loyalitas, bentuk wala, bentuk hub, kecintaan dan kedekatan sesama kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah nusratul muslimin. Bentuk daripada wala, rasa cinta atau loyalitas kita sesama muslim adalah saling menolong sesama muslim. Menafasa an mu'minin karbatan fasallahu lahu karbatan fid dunya wal akhirah. Siapa yang bisa menolong kesusahan kaum mukminin di dunia, Allah akan tolong kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Man satara mu'minan atau musliman, siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Begitu. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Tangan Allah atau Allah Subhanahu wa taala selalu berada pada pertolongan hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya seiman. Itu bentuk wala, bentuk loyalitas. Sehingga menolong sesama muslim itu kewajiban. Jangan sampai kita menolong justru kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang ingin merusak Islam, kemudian kita tolong dan merugikan kaum muslimin dan Islam secara umum. Maka itu berarti dia tidak memiliki akidah wala. Jangan sampai kita menolong apapun itu bentuk pertolongannya kepada sesuatu yang dimana sesuatu itu merugikan Islam dan muslimin, apapun bentuk pertolongan, karena itu akan merusak keimanan yang ada dalam diri kita. Kita ingatkan kisah Jaisul Usrah, perang Tabuk tahun itu pernah kita sebutkan, mesti lagi gitu. Perang Tabuk tahun kita 9 Hijriah, bulan Rajab, perang Tabuk. Di situ Rasulullah SAW bersabda, "Man jahhaza jaisul usrati falahul jannah." Siapa yang bisa memberikan perbekalan kaum muslimin untuk perang Tabuk, baginya surga. Tabuk itu perang yang sangat susah, termasuk akhir ghazawat Nabi SAW, peperangan yang terakhir yang diikuti oleh Nabi SAW tahun 9, perang Tabuk. Makan baik, harun syadid, aduun syadid, tempat yang sangat jauh, cuaca yang sangat panas, perbekalan yang sangat minim ketika itu di perang Tabuk, sehingga pasukannya disebut Jaisul Usrah, pasukan yang sangat sulit. Makanya Rasulullah mengatakan, menjaga Jaisul Usrah falahul jannah. Itu peduli menolong kaum muslimin. Siapa yang bisa memberikan perbekalan untuk perang Tabuk, baginya surga. Tabuk itu antara Madinah dengan Damaskus. Madinah dengan Damaskus. Di antara Madinah dengan Damaskus itu Tabuk jauh.
sahabat jauh panas menyengat, perbekalan yang kurang, sampai Rasulullah bersabda seperti itu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menginfakkan bijami' ma indahu 4.000 dirham. Semua hartanya diberikan kepada Rasulullah ini untuk perang tadi. Bayangin. Untuk apa? Membela Islam dan Muslim. Jangan sampai pikiran kita, akal kita, tenaga kita, uang kita keluar justru untuk memusuhi kaum muslimin. Justru untuk merendahkan Islam dan Muslimin. Itu merusak akidah seorang mukmin. Hati-hati, apapun bentuknya. Kalau itu merugikan Islam dan Muslimin, maka kita stop. Harus barok. Jadi kita baru wala. Baroknya nanti setelah. Harus berlepas diri. Harus berlepas diri. Jangan sampai upaya kita, akal kita, tenaga kita, harta kita, jiwa kita ada sedikit menolong dan pertolongan itu ternyata merugikan Islam dan Muslim. Abu Bakar As-Siddiq 4.000 dirham. Semua. Kamu tinggalkan keluargamu apa? Kata dia, aku tinggalkan untuk Allah dan Rasul. Kemudian Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan itu juga menginfakkan setengah hartanya. Setengah hartanya Uthman tidak main-main. Beliau menginfakkan 1.000 dinar, 1.000 dinar emas. 1.000 dinar itu kayak hitung-hitungan bodon atau sak-sake. Niku kalau buat 4 gram, saat ini 1 gram itu 4 juta. 4 gram berarti 1.000 dinar berarti saya punya papat itu petangnya itu ping 1 juta. Menghitung dulu. Segitu tidak cukup dengan 1.000 dinar. Dalam mi'ah ba'ir 300 unta bi'aktabiha wa aslam. 300 unta dengan perbekalannya lengkap, tinggal numpak sing ngadu duit pengen berjuang. Coba 300 unta dengan perbekalannya sempurna, masih uang 1.000 dinar. Itu nusrah. Untuk apa? Untuk Islam dan Muslimin. Sehingga Rasulullah mengatakan ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Utsman ibn Affan tidak akan bermasalah apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Maksudnya apa? Bahwa Utsman arep maksiat, arep nopo, insyaallah tetap lebih swarga. Maksudnya begitu. Pun dijamin surga setelah hari itu. Maka dari itu apa? Tapi namanya sahabat. Kok dijamin surga, kowe maksiat wis dijamin surga, mboten mungkin maksiat. Lah nek awake dhewe ora dijamin surga seneng maksiat, lah niku. Mula disebut menungso menus-menus kakean tuh. Lah. Bedanya sama kita itulah wala quwwata illa billah. Luar biasa. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang beliau sebutkan tadi, kalau sedekah itu ikhlas, tidak mondeh-mondeh, tidak membicarakan pemberian dan tidak membuat sakit orang lain, itulah yang akan diterima. Sehingga ayat yang beliau baca tadi, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tsumma la yudbikuna ma anfaqu manna wala adha, kemudian dari infak itu tidak diikuti membicarakannya atau ondeh-ondeh, wala adha, dan tidak menyakiti, lahum ajruhum inda rabbihim, baginya pahalanya di sisi Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasakan khauf, takut, wala hum yahzanun, dan tidak akan pernah merasa sedih. Ayat ini turun dan kepada siapa? Kepada Utsman ketika menginfakkan hartanya yang begitu banyak di perang tadi. Sehingga rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, raditu bi Utsman. Aku ridho kepada Utsman, fardhan. Aku ridho kepada Utsman, maka ridhoilah ya Allah Utsman ini. Sampai di dalam Imam Tabari mengatakan di dalam tafsirnya, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta asbah. Rasulullah donga niku nganti subuh. Allahumma raditu an Utsman fardhan. Ya Allah, aku ridho kepada Utsman, ridhoilah Utsman di sisi.
Sampai subuh Rasulullah masih berdoa untuk Utsman. Tsumma nazalat hadhil ayat, kemudian turun ayat ini, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak diikuti dengan membicarakan sedekahnya, enggak ngonde-onde, tidak menyakiti. Kalau orang bersedekah masih ada omongan, masih ada ini, berarti belum ikhlas. Makanya Allah mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan tidak juga menginginkan dari kalian ucapan syukur. Nah, itu dengan ngei uang terus enten dalam diri kita yang dibales. Entah itu perhatian atau dia dibalas dengan barang yang lainnya atau katanya, itu jenenge dereng ikhlas. Atau mengharapkan ucapan syukur, matur nuwun, jazakumullah khairan, syukran. Bu armatur nuwun boten matur nuwun, bu balas napa boten balas. Ketika kita sudah memberikan, berarti itu kita niatkan untuk Allah. Jangan sampai ada pikiran pengen dibalas, pengen disyukuri, disyukuri, diucapkan syukur. Nanti. Tapi kalau masih ada harapan-harapan itu, berarti rasa ikhlasnya berkurang. Ayat ini turun kepada siapa? Maafkan. Nusratul lil muslimin, menolong kaum muslimin dengan segenap jiwanya dan hartanya. Itulah bentuk nusrah. Jangan sampai sedikit pun harta kita, pikiran kita, jiwa kita menolong sesuatu yang merugikan Islam dan muslimin. Karena kita diberikan keimanan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dikhianati. Jangan pernah dikhianati. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita sampai akhir hayat kita dan pastikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga bentuk daripada loyalitas kita kepada sesama mukmin adalah ayyuhibbal muslimina kama aw ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai saudaranya se-Islam, seiman seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak suka digibahin, jangan gibahin saudara se-Islam. Kalau kita tidak suka dipukul, jangan pukul saudara seiman. Kalau kita tidak suka sesuatu, maka jangan sesuatu yang tidak kita sukai itu kita berikan kepada orang yang beriman. Itulah bentuk daripada wala, loyalitas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman salah satu dari kalian sampai kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Karena dia seorang muslim, kita seorang muslim. Saelek-elek yang beriman niku lebih baik dibandingkan, sangat lebih baik dibandingkan sebagus-bagusnya orang kafir. Nah, ini peraturan nggak boleh nyebut kafir akan dipidana. Luar biasa peraturan dari mana? Nah, mau nggak beriman kok nyebut apa? Non. Nah, non apa? Nonton. Orang nggak beriman kafir. Jangan nggak boleh nyebut kafir. Ternyata mau kafir dia orang seneng nek dia mau kafir. Luar biasa. Sehingga apa? Sehingga akan rusak. Hatta yutahadun nasu sejuk. Kalau kita tidak suka duduk di majelis ini, lama-lama ulama mati, ilmu itu hilang. Sudah hatta law lam yabqa aliman, sampai kalau enggak ada lagi orang yang alim terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, ittahadan nasu ru'usan juhal, manusia akan mengambil pemimpin dan ulamanya dari golongan orang-orang yang bodoh. Fa'aftau bi ghairi ilm, sehingga mereka kemudian berfatwa menyikapi suatu hukum atau menetapkan ketetapan dan kebijakan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka tersesat dan akan menyesatkan umat manusia. Maka dari itu, jangan sia-siakan waktu hidup kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita ilmu dunia. Ya, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, yufaqihuhu fiddin, Allah akan fahamkan dia agama. Mudah-mudahan Allah selalu
fahamkan untuk kita agama Islam secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus mencintai seorang mukmin seperti mencintai diri sendiri. Bagaimana seorang Ansar yang mencintai Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang Ansar itu masya Allah, Muhajirin mau datang senang. Kalau kita sok-sok, aduh ini bakal kelong jatah ini kan, bakal kelong jatah. Itu mereka nggak ada terlintas karena mereka cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihim, ini bentuk wala. Wala yajiduna fi sudurihim hajat. Nggak ada keinginan di dalam dadanya, hajat apapun nggak ada. Mimma utu, dari apa yang mereka berikan. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka ikar mendahulukan saudaranya dibanding diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang sudah dicabut rasa syuh itu apa? Kikir, pelit, bakhil dari dirinya, fa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang beruntung di sisi. Itulah bentuk kecintaan. Sebenci-bencinya apapun kita kepada saudara seiman, jangan sampai kita lukai dia. Dibangun, diingatkan, diluruskan. Jangan sampai apa? Jangan sampai justru kita menolong orang yang tidak beriman untuk memusuhi orang yang beriman. Karena orang beriman ini barangkali dianggap radikal, dianggap keras, dianggap meresahkan barangkali, atau dianggap macam-macam. Tapi kalau dia menyandang sebagai seorang mukmin, itu orang berhak untuk kita berikan wala, loyalitas, rasa cinta, menolong dan lain sebagainya. Sehingga mencintai seorang mukmin itu adalah bentuk daripada wala kita sebagai seorang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya adalah adaul huquq. Adaul huquq itu apa? Memberikan hak sebagai seorang mukmin. Hak itu banyak sekali. Tapi seperti hadis yang pernah kita sebutkan, hak yang paling ringkas yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu enten 6. Masih ingat? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Nek ketemu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jawab paling tidak sama atau lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, gitu minimal. Itu hak seorang muslim atas muslim yang lain dari sisi wala atau loyalitas. Kemudian wa idza da'aka fa'ajib. Kalau diundang, dipanggil, datang. Diundang, datang. Meskipun ranggawa sumbangan pokoknya teko. Diundang nikah, diundang apapun, kalau nggak ada udzur, maka hak seorang muslim atas kita harus kita datangi. Jadi kalau kita nggak punya udzur syar'i, meninggalkan daripada undangan seorang muslim itu berdosa. Karena itu hak. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahlah. Kalau dia minta nasihat, minta curhat, minta solusi, apa yang kita punya dari ilmu kita, pengalaman kita, semuanya kita berikan. Karena dia punya hak, jangan ditutup-tutupi. Ilmu dan lain berikan. Karena mereka punya hak atas kita. Jangan anggap mereka tidak punya hak, atau mereka kita tipu atau kita sembunyikan sebagian pengalaman yang kita miliki untuk mereka. Kemudian yang keempat, wa idza atisha. Kalau bersin haji, wa hamidallah, dan dia mengucapkan tahmid alhamdulillah, fasyammit, maka balaslah dengan doa. Alhamdulillah, ya kamu, yahdikumullah wa yuslihu balak. Syekh Wahid haji alhamdulillah, baru kita ya kamu. Terus saya kan Syekh Wahid dulu isi alhamdulillah boten nek boten sah ditungasi. Guru Wahid haji kok mingkem ya wis. Haji alhamdulillah, baru ya rahmatullah.
Sing wae ndongake mulai gede, yahdikumullah wa yuslim balakum. Begitu. Itu hak seorang muslim atas muslim yang lain. Jangan haji, alhamdulillah malah lahir corona lah. Kuat saat ini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, idhamar itu ahadukum atau idhamar itu fa'udhu, itu hak loyalitas. Kalau sakit dijenguk. Saat ini ada orang dijenguk. Anak ini Pak Eroro betul dijenguk. Dada apa mobil. Subhanallah, luar biasa. Malah naik ke rumah sakit naik dijenguk. Kalau di rumah, bismillah dijenguk. Toh kalau nggak berani nyentuh, nggak usah disentuh, dijenguk. Tapi itu syariat Allah, jangan dihilangkan. Itu hak seorang muslim atas muslim yang lain. Ada beberapa orang, bahkan kepada anaknya, kepada ibundanya, kepada ayahnya, bahkan tidak menjenguk sama sekali. Ini duit tak oke, ini mau obat yang larang-larang. Ini ramai jenguk, pedih. Tiba-tiba kalau orang tuanya sehat, dia sing ora ganti mati. Nah, pripun nek ngoten. Sing kok medeni malah urip, sing kowe sing ganti malah mati. Luar biasa. Banyak syariat Allah kemudian diingatkan. Yang terakhir dia yang keenam, wa idza mata tabibu, nek mati uruslah jenazah. Diurus. Masa tahun Jarif di masa Umar bin Khattab, tahun Jarif di masa Ibnu Zubair, tahun Amawas di masa Umar bin Khattab, niku jenenge wong mati niku ya kaya wong beriman. Jadi wong Islam mati niku dibutuni, dimandikan, disucikan, dikafani, kemudian dikubur. Kalau memang takut ada virus, bagaimana caranya biar nggak kena? Mungkin pakai APD nggak ada masalah, dimandikan tapi jangan disemprot, disinfektan, plastik, plastik, bariku mengurusi jenazah dapat 1 kilo, nyolati dapat 1 kilo, melu kubur dapat 1 kilo, 1 gunung kubur pahalanya. Saya kira iso, tembok iso, sholat jenazah yang disolati ambulan, gitu. Subhanallah, luar biasa. Banyak sekali hampir hilang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari keburukan dunia ini. Seperti Adam tajassus juga meninggalkan daripada tajassus itu loh. Tajassus itu saling mencari kesalahan, ghibah dan lain sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah atas kalian prasangka sesama muslim. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sebagian daripada prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan tajassus mencari kesalahan sesama muslim. Nek ketok ya dinasihati, nek boten ketok aja digoleki. Wala yantabak dukum ba'dha, senake pun pedal kan rampung. Napa boten? Boten. Tidak dipun rahapi. Rahapi itu dari kata rah, imbuhannya i. Rahapi bahasa Jawa. Berarti enggak berlaku imbuhan. Kromo iki. Kalau ngokonya rahab. Sampai naik. Kan ada kromo inggil, ada kromo inggil alus, ya. Terus ngoko. Kromo gedor enggak ada. Nah, itulah hak seorang mukmin. Jadi harus ada loyalitas. Kita cukupkan sampai di sini lagi. Jadi itulah bentuk gambaran loyalitas kepada sesama muslim. Loyal kepada Allah, kepada Rasulnya mutlak, kemudian kepada sesama muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk bab yang kedua adalah bara'. Bara' itu berlepas diri. Bara' itu adalah al-bughd wal adawah, membenci dan memusuhi. At-tanazzuh wat taba'ud, dalam kamus-kamus bahasa Arab ini. Tanazzuh itu menyingkir, wat taba'ud menjauh. Jangan sampai kita dekat, akrab dengan orang-orang yang memusuhi Allah, apapun bentuknya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-28. Allah berfirman, la yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan sampai kalian orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai teman dekat, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dicintai min dunil mu'minin, selain orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Kalau kamu lakukan itu, maka kalian tidak akan mendapatkan bagian apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Betul itu apa-apa? Percuma. Paling gede itu dunia. Yang dunia itu apa? Ahwanu indallahi min janahi ba'udah. Lebih hina di sisi Allah dibandingkan satu sayap nyamuk. Itu dunia. Maka jangan sampai kemudian akidah wal bara kita terbeli dengan dunia sebesar apapun. Sebesar apapun. Istri Fir'aun, siapa istri Fir'aun? Asi. Allah contohkan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, Imra'at Fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitun fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi. Jauhkan aku, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidh dhalimin. Kurang nopo bojo raja. Bojo raja dunia ini kurang nopo, enggak ada yang kurang. Tapi dia lebih memilih untuk dihindarkan daripada Fir'aun, memilih Allah Subhanahu wa taala meskipun bagaimanapun kehidupannya, disiksa, diazab dan lain sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Walaisa minallahi fi syai'in. Enggak ada di sisi Allah baginya sama sekali apapun. Jadi kalau masih mengambil orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sebagai wali, teman dekat, orang yang dicintai dan lain sebagainya, maka dia bukan orang yang beriman. Seperti Allah katakan di dalam surah Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir yang lainnya sebagai wali, sebagai teman dekat, sebagai yang dicintai, sebagai yang tempat bersandar, sebagai tempat loyalitas. Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena orang kafir itu loyalnya sama orang kafir. Jadi jangan sampai orang beriman loyal kepada orang-orang kafir. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa yang berwala condong kepada orang kafir dari kalian, fa innahum minhum, maka dia termasuk dari golongan. Nasallahu al-afiyah wassalam. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari golongan orang-orang yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Mujadalah ayat yang ke-22, ayat terakhir. Allah mengatakan la tajidu qauman, kalian tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallaha wa rasulah, mereka bermesra-mesraan, berteman, berloyalitas, bersama, bersenang-senang bersama orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun bapak-bapak mereka, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka, au ashiratahum, meskipun kerabat mereka. Jadi jangan sampai kita ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi masih menjalin kedekatan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Siapapun, entah anak kita, bapak kita, saudara kita, orang lain sekalipun. Karena apa? Itu bentuk bara'ah. Sebagai seorang mukmin harus memiliki akidah perlepasan diri. Karena orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah musuh bagi kita. Meskipun kalau orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, itu mungkin orang tua kita, dia punya hak untuk kita berbuat baik kepadanya di dunia. Tapi akidahnya harus kita musuh. Karena itu mereka menyekutukan Allah, dan orang yang menyekutukan Allah dan Rasulnya wajib kita
wajib kita musuhi, kita jauhi, kita benci. Jangan sampai terlintas kecintaan kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak boleh. Sehingga sampai Rasulullah saja melarang kita untuk memulai salam kepada mereka. Assalamualaikum. La tabda'ul yahuda wan nasara. Jangan kalian memulai ucapan salam kepada Yahudi Nasrani. Karena gak pantas. Jangan kalian ikuti hari raya mereka karena gak pantas. Hari raya mereka berarti melanggar syariat Allah dan jadi kebalikan daripada wala, kebalikan daripada cinta, dekat, loyalitas, saling menolong, itu kebalikannya, antonimnya adalah bara, berlepas diri, tanazzah, menjauh, tabaud, menjauh, tanazzah itu menyingkir, tabaud menjauh, dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Barulah iman kita bisa sempurna, barulah kita bisa merasakan daripada manisnya iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kemanisan iman sampai akhir kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam wajib tidak melaksanakan jamaah motor, kemudian apakah diperbolehkan jamaah itu mendirikan sendiri? Ini yang pertama. Yang kedua, saya membaca dari artikel dan ada satu hal di sini tentang perbedaan ataupun saya belum yakin masalah jamak malam itu dilaksanakan untuk maghrib isya, dan apakah ada pelarangan untuk zuhur sama asarnya? Itu yang kedua. Yang ketiga lupa. Itu dua aja. Untuk jamak malam atau jamak hujan, bolehkah dilakukan oleh sebagian jamaah? Maksudnya imam rawatibnya tidak menjamak, sebagian makmum menjamak. Jadi sebenarnya pertama kita bahas dulu hukumnya. Hukumnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dengan hajat, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh secara mutlak ketika hujan. Acuannya sama, dalilnya satu. Di mana Rasulullah SAW kana jama'a baina dhuhr wal asr wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala matar. Atau dalam riwayat min ghairi khaufin wala safar. Rasulullah pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya ketika tidak dalam keadaan safar dan tidak dalam keadaan hujan. Rasulullah dicermati, Rasulullah pernah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya tanpa ketika safar atau ketika bukan safar atau ketika tidak dalam keadaan safar dan ketika tidak dalam keadaan hujan. Berarti safar perjalanan jauh dan hujan itu menjadi penyebab dijamaknya sholat. Hanya saja pernah juga Rasulullah tidak karena hujan, tidak karena safar menjamak sholatnya. Gitu kan? Begitu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, pas tidak safar dan pas tidak hujan. Memang ketika itu lagi nggak hujan, bukan berarti ketika hujan kemudian boleh dijamak. Jadi pas Rasul jamak niku pas boten hujan, pas tidak juga perjalanan jauh. Bukan berarti kemudian memiliki hukum berarti pas hujan boleh. Bukan. Memang ketika Rasulullah jamak itu pas nggak lagi hujan, pas nggak lagi safar juga. Nah itu satu dalil, dua pemahaman. Yang jelas jumhur ahlul ilm, kebanyakan daripada ulama
menjamak sholat antara maghrib dan isya, zuhur dan asar, meskipun tidak dalam keadaan safar atau perjalanan jauh, itu boleh ketika betul-betul ada hajat, sakit misalkan, takut nggak bisa bangun lagi isya, dijamak sekalian, atau hujan, nah itu masuk di situ hujan, takut isyanya nggak bisa ke masjid, hujan. Dan masalah menjamak hujan itu boleh nggak zuhur sama asar? Apa bolehnya hanya maghrib sama isya? Boleh. Zuhur asar boleh, maghrib isya boleh. Ketika dibutuhkan. Jadi tidak harus naik bar maghrib pemenang enten pengajian ampun dijamak. Ken melu ngaji kafe, baru kalau isya lagi berjamaah. Kecuali memang kosong. Kalau mau dijamak monggo. Yang tidak dijamak juga boleh. Kalau imamnya tidak menganggap syariat itu dibolehkan, atau imamnya menganggap ini tidak perlu dijamak kemudian tidak dijamak, ada sebagian jamaah yang memiliki hajat, setelah itu mungkin mau pergi kemana, atau setelah itu tidak bisa datang lagi ke masjid, kemudian dia dijamak sendiri, itu haknya boleh, tidak ada larangan. Karena sholat ketika sudah salam itu dia sudah berbeda dengan imam, sudah berbeda dengan imam. Kecuali imamnya salam kita nambah rakaat padahal sempurna sama lah, itu nggak boleh. Tapi imamnya sudah salam berbeda, kebutuhannya sendiri-sendiri. Meskipun ada sebagian yang mengatakan kalau imamnya nggak jamak, makmumnya nggak boleh jamak, itu kurang benar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi kalau sebutuhnya, jadi ketika hujan atau ketika sakit boleh menjamak antara dua sholat apapun itu sholat, selama zuhur asar maghrib isya, ampun subuh kali zuhur, ampun isya kali subuh. Yang boleh dijamak itu zuhur asar maghrib isya. Itu pun kalau kita ada hajat dan mungkin tidak safar, itu 4-4. Ampun dijamak atau malah loro-loro lagi keliru. Tetap 4-4. Karena jamak ketika mukim itu tetap 4. Kalau jamak ketika safar berarti jamak kosong. 2 untuk sholat yang 4. Jadi 2 korting setengah. Atau pakai kosor tok hansal. Ketika safar waktunya zuhur, sholat zuhur 2 rakaat. Nanti waktunya asar, sholat asar 2 rakaat, itu juga boleh, itu lebih baik kan? Itu lebih. Dan jamak ini ada jam takdim, ada jam takhir. Boleh diajukan, boleh dimundurkan. Sholat maghrib di masjid, ada hajat, hujan atau apa, mau dijamak, jamak sama isya. Atau sebelum maghrib hujan terus, tapi biasanya udah sholat di rumah. Kan ada rusuh juga kalau hujan boleh sholat di rumah. Atau kalau nggak sholat di rumah, nunggu ada isya, sepakat misalkan RT nanti isya bareng-bareng datang ke masjid, sholat maghrib sama sholat isya pas di waktu isya, itu namanya jamak takhir, boleh saja. Jadi lo enggak dalam masalah seperti ini, insya Allah enggak. Tapi kalau betul-betul tidak perlu, maka tidak perlu jamak. Apalagi bar maghrib ada pengajian. Nek bareng jamak, lain kafe pengajian banyak. Nah, kan bar maghrib pengajian. Habis itu sholat berjamaah, nggak ada masalah. Mau hujan mau apa. Pelengkapnya yang jadi untuk ukuran hujan itu sendiri itu kan juga berbeda-beda juga ya. Ulama sendiri untuk pendapat ulama sendiri itu gimana? Untuk kriteria hujan yang boleh dijamak, itu tidak ada spesifik khusus di dalam hadis. Yang jelas hujan atau lumpur atau apapun yang kemudian menjadikan dia berat untuk sholat berikutnya di masjid, untuk sholat berikutnya di masjid atau di rumah. Kalau sakit sholatnya di rumah. Sholat di rumah, kalau berat untuk sholat berikutnya takutnya bangun atau takut nanti lupa dan sebagainya, dijamak. Jadi tergantung daripada hajat kebutuhan. Untuk kriteria hujannya lebat atau enggak, berlumpur atau enggak, itu tidak ada spesifikasinya, tidak ada. Hanya sesuai kebutuhan. Kalau memang enggak butuh, jalan aspal kabeh, misalkan ada lorong penutup bahkan tidak kehujanan, nopo ke masjid juga bisa pakai payung. Kalau nggak perlu dijamak, nggak usah dijamak. Kalau perlu dijamak, gimana? Jadi longgar-longgar saja. Wallahu a'lam.
yang begitu tadi. Kadang juga begini, betul kan kita sebagai pengurus masjid itu katakanlah tadi sudah disampaikan kepada Ustaz, yang misalkan pengajian kontrol kamu ya istilahnya tidak dijamak biar nanti bisa biar di masjid nanti pengajian biar ambil praktisnya aja kan gitu. Yang pernah kita terapkan sebelumnya. Yang kedua juga begini sama. Ketika kita melihat posisi kita di masjid atau mungkin dekat dengan masjid, itu terus apakah juga harus mengikuti jamaah? Itu satu. Yang kedua, kadang juga saya sendiri juga ragu-ragu, Ustaz. Kalau kita pernah membaca itu, apa istilahnya itu jamaah kalau hujan itu istilahnya tidak akan lebat dulu karena saya membaca. Nah, kadang saya juga ragu-ragu, maksudnya ketika di sini ada seng itu, ini samping seng. Itu jadi ada lebih kecil, bisa katakan tik dengannya kan sudah kencang gitu. Sekarang, jadi kalau kita mungkin lewat pulang itu tidak sampai basah istilahnya. Nah, apakah itu kriteria itu bisa dipakai? Penjelasannya. Kembali lagi, itu kriteria hujan dan tempat tinggal. Tempat tinggalnya bagi yang rumahnya dekat dengan masjid merasa tidak perlu dijamak karena al-aslu fi awqatis shalawat, asal daripada waktu-waktu sholat itu adalah an yusalliha fi waqtiha, sholat pada waktunya. Itu yang paling baik. Jadi yang amalan yang paling dicintai Allah yang pertama as-sholat li waqtiha, sholat pada waktunya. Sehingga kalau kita menjamak itu ada satu sholat yang kita kerjakan di luar waktunya, iya kan? Sehingga kalau ada hajat betul maka boleh kita lakukan. Tapi kalau memang sekiranya nggak ada hajat, mungkin imamnya jamak, tapi ada sebagian makmumnya sebenarnya rumahnya dekat dan bisa jamaah lagi nanti ke masjid Isya, itu lebih baik ditinggalkan. Yang punya hajat butuh silakan jamak, yang tidak punya hajat yang nggak butuh silakan meninggalkan. Jadi nggak ada masalah. Kemudian untuk pengajian biar praktis, wis bisa buat pengajian karena bar mulai sare ya kan. Kembali lagi, al-aslu fi sholat, asli hukum daripada sholat itu sholat tepat pada waktunya, itu paling baik. Sehingga kalau kita milih yang terbaik, meskipun boleh saja dijamak kemudian pengajian, tapi lebih baiknya apa? Lebih baiknya tetap sholat biasa, maghrib saja, kemudian pengajian, kemudian sholat isya jamaah lagi, itu akan lebih baik karena kita sholat tepat pada waktunya. Iya, yang tadi maghrib jamaah silakan jamaah. Yang kira-kira tidak ada kebutuhan untuk dijamaah, tidak perlu jamaah. Sehingga jamaah itu ada terus. Maghribnya ada, yang sudah dijamaah, yang belum jamaah, isanya ke masjid lagi untuk meramaikan masjid lagi. Nanti ada pengajian lagi, tinggal datang yang tadi sudah terlanjur pulang atau yang masih di masjid tinggal duduk dan boleh suruh iqamah, suruh qomat yang ikut sholat jamaah. Iya. Kalau nggak punya hajat, tapi kalau punya hajat boleh ikut. Kalau yang nggak punya hajat boleh meninggalkan daripada jamaah.